Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersolawat kepada Rasulullah SAW, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pada kesempatan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-6 dari surah Al-Baqarah. Sebelum ini kita sudah bahaskan ayat yang kelima. Ayat yang kelima adalah ayat penutup dari 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelum ini adalah beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, kemudian menafkahkan harta, sebahagian dari harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Mereka juga beriman kepada kitab suci Al-Quran. Mereka juga beriman kepada kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW. Kemudian juga sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat-ayat terdahulu adalah mereka yakin kepada pastinya hari akhirat sebagai hari pembalasan. Nah, sifat-sifat orang-orang yang bertakwa sedemikian itu didapatkan dari petunjuk Al-Quran. Karena mereka, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bermanfaat bagi mereka Al-Quran. Al-Quran bagi mereka adalah sebagai petunjuk hidup mereka. Maka di ayat yang kedua Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat yang ke-6 pula Allah menjelaskan apabila Al-Quran itu berguna bagi orang-orang yang bertakwa, maka Al-Quran itu pula tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari Al-Quran. Rasul yang menerima Al-Quran dan yang menyampaikan Al-Quran, apabila menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir, maka tidak membuat mereka untuk beriman. Diberi peringatan dengan Al-Quran, tidak diberi peringatan
dengan Al-Quran sama saja bagi mereka. Mereka tetap tidak beriman, mereka tetap kufur kepada Allah. Inilah yang akan kita bahaskan pada kesempatan ini insya-Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Inna, sesungguhnya, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah kamu beri peringatan mereka wahai Muhammad? Am, atau lam tunzirhum, kamu tidak beri peringatan, sama saja atas mereka. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Nah, kita tahu bahwasanya Rasulullah memberi peringatan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun kepada Rasulullah, kemudian di antara kandungan Al-Quran itu adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk. Karena peringatan, nanti kita akan bahaskan dengan lebih terperinci, yaitu yang di dalamnya ada kabar yang bisa menakutkan, yaitu apabila tidak diikuti maka nanti akan mendapat siksa. Kalau tidak diikuti maka nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kandungan Al-Quran adalah peringatan. Namun orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka peringatan dari ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Jadi ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang menerangkan tentang kelompok kedua dari manusia. Kalau kelompok yang pertama menerangkan tentang orang-orang beriman yang bermanfaat bagi mereka peringatan yang disampaikan dari Al-Quran, sehingga menjadi petunjuk bagi hidup mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang bertakwa. Tapi kelompok yang kedua ini kelompok yang tidak bermanfaat bagi mereka Al-Quran. Al-Quran itu sendiri bermanfaat, tetapi bagi mereka tidak bermanfaat. Nah, inilah ayat yang ke-6 yang akan kita bahaskan dengan lebih terperinci lagi insya-Allah. Kita mulai dengan kata inna yang ada di pangkal ayat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya. Apabila Allah berfirman dengan kata inna, sesungguhnya, maka tujuannya adalah untuk menguatkan ayat itu, untuk menekankan ayat itu, bahwasanya ayat tersebut adalah ayat yang penting. Sebenarnya kalau Allah yang berfirman, maka sudah kuat sebenarnya. Sudah kuat. Karena yang berfirman adalah Allah. Tidak diberi penekanan pun sudah kuat. Tetapi apabila Allah menambahkan lagi kata inna, maka maknanya jangan sampai mengabaikan ayat ini. Karena ayat ini adalah ayat yang sangat penting sekali, yang mesti dijadikan perhatian. Karena di dalamnya ada pengetahuan yang akan berguna bagi kita orang-orang beriman, karena di sana ada orang-orang yang memang tidak mau menerima peringatan. Seakan-akan pesan dari ayat ini adalah, wahai orang yang menyampaikan kebenaran kepada manusia, nanti akan kamu jumpai ada satu kelompok dari manusia yang tak mau menerima peringatan darimu. Kamu beri peringatan atau tak kamu beri peringatan, mereka akan tetap seperti itu juga, maka jangan kamu bersedih hati. Karena kelompok itu memang kelompok yang tidak akan bermanfaat bagi mereka peringatan. Dan ini nih mesti kamu fahami, wahai yang menyampaikan peringatan, yang menyampaikan kebenaran, wahai yang berdakwah, supaya kamu jangan kecewa nantinya. Karena apabila tidak punya ilmu ini,
nanti sebagai pendakwah kecewa. Sudah 20 tahun saya berdakwah, tetapi mereka ini tak mau juga berubah. Memang ada jenis manusia yang memang tidak mau berubah. Nah, jenis manusia yang tak mau berubah ini Allah sebutkan dalam ayat yang ke-6 ini. Tetapi tidak semua orang kafir yang seperti ini. Ada juga orang kafir yang mau berubah. Nah, ada orang kafir apabila diberi peringatan, kemudian mereka mendengarkannya, memahaminya, kemudian mereka sadar, mengakui kesalahan, kemudian mereka memeluk Islam, mengikuti kebenaran. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan orang kafir secara umum, tidak, tapi orang kafir tertentu. Siapa orang kafir tertentu itu? Orang kafir tertentu itu adalah orang kafir yang telah menutup hati mereka dari menerima peringatan. Nanti akan dibahaskan pula dalam ayat yang berikutnya, yaitu karena mereka menutup hati mereka, Allah pula menutup hati mereka setelah mereka menutup hati mereka. Mereka menutup hati mereka, nanti kita akan bahaskan dalam pengajian yang akan datang, insyaallah. Inna, sesungguhnya, penekanan bermakna kandungan ayat ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, yang semestinya tidak diabaikan, yang semestinya diperhatikan, jangan ditinggalkan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang kafir. Apa yang dimaksudkan dengan kata kafir ini? Kafaru dari kata kafara, maknanya satara. Satara maknanya menutupi. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Menutupi kebenaran dengan apa? Menutupi kebenaran dengan hawa nafsu. Sama seperti meja ini, ada yang menutupinya. Apa yang menutupi meja ini? Kain ini, alasnya ini. Alas ini yang menutupi. Yang ditutupinya? Yang ditutupinya meja. Nampak lagi meja? Tidak, karena ditutupi. Di dalam bahasa Arab ada perkataan begini. Dalam perkataan ada perkataan bahwasanya siang itu malam kita sebut dahulu, malam itu kafir. Biasanya kita dengar ini yang kafir ini adalah manusia, tapi dalam bahasa Arab malam itu kafir, atau awan itu kafir. Kalau disebut malam itu kafir, maka maknanya malam itu menutupi. Menutupi apa? Menutupi apa saja yang ada di alam semesta ini. Dengan apa malam itu menutupi? Dengan kegelapannya. Kalau sudah gelap, sudah tak nampak apa-apa lagi. Jadi yang menutupi apa yang ada ini adalah kegelapan. Jadi disebut malam itu menutupi. Ini dari sisi bahasa. Umpamanya lagi, awan menutupi. Awan itu kafir, menutupi. Menutupi apa? Menutupi cahaya matahari. Cahaya matahari itu tak pernah berhenti bersinar, tetapi tak sampai dia ke bumi. Apa sebab? Sebab ada yang menutupinya. Yang menutupinya awan. Maka awan disebut yang menutupi, kafir. Manusia yang kafir. Manusia yang kafir adalah manusia yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi, yang paling besar di alam semesta ini adalah apa? Kebenaran yang paling besar adalah firman-firman Allah, kitab suci Allah. Ini adalah kebenaran yang Allah turunkan. Nah, kalau di wujud ini yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ditutupi. Kitab suci ditutupi. Dengan apa ditutupi? Kitab suci itu pedoman hidup.
Kemudian ditutupi dengan apa ditutupi? Dengan kehendak hawa nafsu. Maka yang diikuti bukan kitab suci, yang diikuti adalah kehendak hawa nafsu. Baik kata kitab suci, dia pula mengatakan buruk katanya. Buruk kata kitab suci, katanya baik karena dia ikuti kehendak hawa nafsunya. Halal kata kitab suci, kata hawa nafsunya haram katanya. Haram kata kitab suci, kata hawa nafsunya halal. Nah, ini adalah orang yang menutupi kebenaran kitab suci. Orang yang menutupi Allah. Allah ini kebenaran, yang menurunkan kebenaran kepada Rasul yang benar untuk manusia berada dalam kebenaran. Nah, apabila menutupi Allah, semestinya perintah-perintah Allah yang diikuti. Kalau mengikuti perintah Allah bermakna memunculkan kebenaran. Memunculkan kebenaran, menampakkan kebenaran dengan mengikuti perintah Allah. Tetapi perintah Allah pula ditinggalkan. Apabila meninggalkan perintah Allah bermakna telah menutupi kebenaran. Umpamanya perintah Allah umpamanya jual beli, itu perintah Allah, berjual beli. Larangan Allah riba. Jual beli silahkan lakukan. Riba jangan ambil, tinggalkan. Dia pula tak mau berjual beli karena dia takut rugi. Maka dia letak sajalah uangnya ke bank. Berbungalah dia setiap bulan. Bunganya itulah yang dia makan. Belum sempat lagi berbuah, bunganya lah dimakannya. Setiap bulanlah dia makan bunga. Akhirnya terlibatlah dia dalam riba. Maka yang muncul dalam hidupnya adalah riba. Lalu jual beli tertutup, tertinggalkan. Maka orang yang seperti ini telah menutupi kebenaran. Kebenaran yang ditutupi adalah perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah pula yang dilakukan. Itu salah satu contoh. Contoh berikutnya lagi umpamanya perintah Allah, tauhidkan Allah. Ini dalam akidah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu. Yang Tuhanmu itu satu, yaitu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Yang menciptakan itu yang Tuhan, yang tak menciptakan bukan Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Tuhan adalah Tuhan yang satu. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia pula mengatakan, "Enggak, Tuhan itu dua. Satu Allah, yang satu lagi cincin, yang satu lagi kerisnya, yang satu lagi mantranya, jinnya, kemudian apa lagi yang lain, sekutu-sekutu selain Allah. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala. Kalau di India menyembah lembu, sapi. Kalau di Irian Jaya menyembah buaya. Dan kalau di Cina banyak sekali disembah. Manusia pun disembah. Ada pohon-pohon besar disembah. Ada batu-batu besar, batu besar disembah. Apa sih yang nampak besar? Disembah. Bahkan warna-warna pun juga menjadi sesembahan. Ini kebodohan manusia. Ditutupi kebenaran Allah yang Maha Esa dengan keinginan-keinginan hawa nafsu, kebodohan diri sendiri. Orang yang seperti ini disebut orang-orang kafir. Apa makna kafir tadi? Menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan kebodohan. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Kemudian apabila kita kaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya,
maka kata kafir ini dia lebih spesifik, dia menjadi lebih khusus. Karena ayat sebelum ini menerangkan tentang Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, tentang Al-Quran. Kemudian kata iman pula sebelum ini adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu. Maka ada di antara ulama tafsir yang menyebutkan bahwasanya kata kafir di sini ada yang lebih khusus lagi maknanya, yaitu orang-orang yang kafir terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Kalau tadi tafsiran yang pertama kita sebutkan orang-orang yang kafir dengan makna umum. Umum maknanya meliputi apa saja. Kafir, Allah dikufuri, ditutupi. Kafir, malaikat ada tapi mereka tak percaya. Tak percaya kepada adanya malaikat, kafir. Umpamanya lagi kitab suci, semua kitab suci mereka tak mau mempercayai. Umpamanya lagi tentang para nabi, mereka tak mau memperakui para nabi sebagai rasul-rasul Allah yang menyampaikan kebenaran. Ada hari akhirat, tak percaya kepada hari akhirat. Ada qada dan qadar, sebenarnya penentu hidup manusia, mereka mengatakan tidak, kami sendiri yang menentukan hidup kami. Nah, orang yang seperti ini orang yang kafir, tapi pembahasannya umum. Tetapi ada ulama tafsir mengatakan yang kafir di sini adalah kaitan dengan Al-Quran, karena ayat sebelumnya ini menjelaskan tentang Al-Quran. Maka tafsiran yang kedua ini maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, tidak percaya kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, maka kalau kamu beri peringatan, tidak kamu beri peringatan, sama saja. Kamu sampaikan Al-Quran itu, tidak kamu sampaikan Al-Quran itu, sama saja bagi mereka. Mereka tidak akan beriman. Dua-dua tafsiran ini bisa diterima. Tetapi tafsiran yang pertama lebih kita terima karena maknanya lebih umum, sehingga kita banyak mendapat pengajaran dari tafsir yang pertama. Kita sebutkan kedua-duanya sekali supaya kaya pengetahuan kita apabila kita membahaskan ayat ini, dan nampaklah tafsiran yang berbagai yang ada di dalam ayat ini. Innal ladzina kafaru sawaun. Kata sawa ini dalam bahasa Arab disebut isim masdar. Isim masdar maknanya kata terbitan. Tetapi sebenarnya maknanya adalah isim fa'il. Isim fa'il maknanya adalah orang yang sama bagi mereka. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, mereka itu adalah orang yang sama saja bagi mereka, ada peringatan atau tidak ada peringatan. Sama saja. Peringatan tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Kalau mau contoh lebih mudah, ada di antara ulama tafsir mencontohkannya dengan batu. Batu yang keras, yang licin. Batu ini apabila keras, kita letakkan di luar atau kita letakkan di dalam air, sampaikah air itu ke dalam batu? Tidak. Maka sama saja batu ini, diletakkan di luar, air tak akan masuk. Kemudian direndam dalam air pun tak akan masuk juga. Apa sebab? Keras, padat, tertutup bagi air untuk masuk. Begitu juga hati orang kafir ini, keras, tertutup, maka tidak akan ada manfaat, baik diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan. Maka nanti kita akan jumpa satu ayat lagi. Sesungguhnya hati mereka itu, hati orang-orang kafir, keras, bahkan lebih keras lagi dari batu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Menjadi keras hati mereka, bahkan lebih keras lagi dari batu. Jadi kalau hati manusia sudah keras, rupanya lebih keras dari batu.
Kalau lebih keras dari batu, seperti apa lagi kerasnya? Seperti besi. Besi saja sebenarnya batu lebih keras dari besi. Kalau batu dipanaskan, dia tidak meleleh. Tapi kalau besi dipanaskan, dia meleleh. Maka ketika Allah mengumpamakan hati manusia dengan batu, itu adalah ciptaan yang paling keras. Tapi hati lebih keras lagi dari batu. Insya Allah nanti kita akan sampai kepada ayat itu. Ada di antara batu keras, tapi bisa jatuh. Ada batu keras di atas gunung, tapi apabila bergegar bumi ini, batu itu jatuh. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu keras, tapi bisa terpancar air darinya. Ada mata air di batu tersebut. Seperti di mana? Di Sumatera Barat, Ngarai Siano, atau di mana lagi? Keras batu itu, menjulang dia ke atas, tapi terpancar air dari situ. Tapi kalau hati manusia sudah keras, tak ada terpancar air mata. Menangis sebagai menampakkan kelembutannya. Maka sepatutnya manusia menjaga hatinya, jangan sampai keras. Bila hati ini keras apabila dia sudah mati. Karena hati itu ada tingkatannya. Pertama, hati itu bersih. Kalau tidak dijaga kebersihannya, dia akan kotor. Apabila hati kotor tidak dibersihkan, dia akan sakit. Apabila hati sakit tidak segera disembuhkan, dia akan mati. Apabila dia sudah mati tidak segera dihidupkan, kalau badan mati tak bisa dihidupkan. Tapi kalau hati mati masih bisa dihidupkan, maka nanti dia akan keras. Nah, hati orang kafir yang disebutkan dalam ayat yang ke-6 ini adalah hati yang keras, yang tidak berguna peringatan baginya. Sama saja. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Apakah kamu beri peringatan wahai Muhammad? Kata kamu dalam ayat ini adalah kepada Nabi Muhammad. Apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan? Sama saja bagi mereka. La yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Apakah kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan? Kata apakah di sini untuk menerangkan bandingan. Satu, kamu beri peringatan. Satu lagi, tidak kamu beri peringatan. Kedua-dua ini tidak bermanfaat bagi mereka. Apa makna peringatan? A'anzartahum. Apakah kamu beri peringatan? Rasulullah sebagai pemberi peringatan. Nadhir. Nadhir maknanya pemberi peringatan. Peringatan maknanya adalah penyampaian yang di dalamnya ada kabar yang menakutkan. Nah, itu makna peringatan. Peringatan adalah penyampaian yang di dalamnya ada kabar yang menakutkan. Kalau penyampaian yang di dalamnya ada kabar yang menggembirakan, itu namanya busyra. Rasulullah yang menyampaikan kabar gembira itu disebut Bashir. Maka selalu disebut dekat-dekat Bashirau wa nadhira. Sebagai penyampai berita gembira, biasanya kaitannya dengan syurga. Itu berita gembira. Kemudian sebagai pemberi peringatan, biasanya kalau kaitannya dengan hari akhirat adalah neraka. Pemberi peringatan. Kalau disebut neraka, semestinya mendatangkan rasa takut. Karena disitulah manusia akan disiksa selama-lamanya. Dan di akhirat pula hanya ada dua saja tempat. Kalau tidak di surga, di neraka. Kalau tidak di neraka, tak ada lagi yang ketiga. Ada Al-A'raf, itu di permulaan saja. Akhirnya Al-A'raf itu pun orang-orang yang berada di Al-A'raf akhirnya juga dimasukkan ke dalam surga. Nanti kita akan bahaskan pula tentang Al-A'raf
ketika kita sampai di surah Al-A'raf. Berikutnya lagi tentang peringatan ini. Sebenarnya Rasulullah pertama kali yang keluar dari mulut Rasulullah ketika berdakwah adalah peringatan ini. Masih ingat cerita Rasulullah pulang dari Gua Hira? Rasulullah gemetar, takut. Kemudian Rasulullah minta diselimut. Maka Siti Khadijah pun menyelimutkan Rasulullah. Tetapi apabila berada dalam selimut, turun pula wahyu, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, berdiri, anzir, beri peringatan kepada kaummu. Jadi bukan kabar gembira yang terlebih dahulu disebut, tetapi beri peringatan. Mengapa? Sebab sesuai dengan keadaan pada masa itu. Karena pada masa itu orang-orang yang berada di Mekah adalah orang-orang yang tenggelam dalam kemusyrikan. Mereka itu adalah orang-orang kafir, karena mereka menyembah berhala. Maka untuk orang yang seperti itu, yang sesuai untuk mereka dengar adalah peringatan. Tapi kalau orang baik-baik, beramal soleh banyak, taat kepada Allah, maka peringatan berguna supaya mereka berhati-hati, waspada. Dan satu lagi, kabar gembira juga berguna, sebab akan sukalah mereka, akan datanglah, akan lahirlah semangat pada diri mereka bahwasanya ibadah yang mereka lakukan tidak akan sia-sia, karena nanti Allah akan membalasnya. Tetapi yang pertama kali Rasulullah sampaikan adalah peringatan, yang di dalamnya ada kabar yang menakutkan, disebabkan karena keadaan ketika itu adalah orang-orang kafir yang tenggelam dalam kekufuran. Maka kabar yang menakutkan itu adalah yang sesuai untuk mereka. Tapi pada hari ini sebenarnya kabar yang menakutkan ini juga sesuai untuk kita pada hari ini. Apa sebab? Sebab ramai juga di antara kita pada hari ini umat Islam yang sebenarnya juga telah banyak melakukan pelanggaran, yang telah banyak melakukan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa. Sakit pergi ke paranormal, menyekutukan Allah. Hilang barang, pergi ke paranormal. Orang pintar kononnya. Kemudian apalagi yang lain, mau dapat jabatan, maka dia pula pergi ke paranormal. Tolonglah beri saya jampi-jampi apa supaya saya dipilih saya dalam pemilihan umum ini. Nah, mereka ini telah menyekutukan Allah. Salat diabaikan, puasa tidak dipedulikan, zakat enggan dikeluarkan, haji tak mau melaksanakan, belum lagi yang lain-lainnya lagi. Dalam berkeluarga tak mau menjadikan agama sebagai pedoman di dalam membawa keluarga. Dalam memimpin masyarakat, syariat Islam diabaikan begitu saja. Ini adalah dosa, pelanggaran. Belum lagi kemaksiatan yang dilakukan, berjudi, berzina, meminum minuman keras dan lain sebagainya. Belum lagi dalam masalah perhubungan, memutuskan silaturahim, dengki-mendengki, fitnah dan seterusnya. Begini keadaan kita pada hari ini, maka sebenarnya peringatan sangat sesuai untuk disampaikan pada hari ini. Tetapi ketika kita menyampaikan peringatan, banyak pula yang tersinggung. Sensitif betul ketika kita menyampaikan. Ketika kita katakan gempa bumi ini adalah azab, adalah siksaan bagi orang-orang yang berdosa, maka mereka menjadi tersinggung. Padahal sebenarnya memang ramai di antara kita ini yang bergelimang dalam dosa. Semestinya tak sepatutnya tersinggung, malah bersyukur karena gempa bumi telah menjadi peringatan bagi kita, sehingga tidak berlama-lama kita di dalam dosa ini, membuat kita segera bertaubat, membetulkan keadaan sehingga kita menjadi terselamat pada masa-masa yang akan datang. Ini makna nadhir.
Maka ketika Rasulullah turun wahyu yang kedua ini, maka ditinggalkan selimut. Kemudian Rasulullah pergi ke atas bukit Safa, seperti yang kita ketahui, dikumpulkan semua kafir Quraisy. Kafir Quraisy, mengapa disebut kafir orang-orang Quraisy itu? Sebab menutupi kebenaran Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan menyekutukan Allah, menyembah berhala-berhala. Dikumpulkan semua, kemudian Rasulullah pula mengatakan kepada mereka, apa kata Rasulullah kepada mereka? Wahai kafir Quraisy, sesungguhnya aku ini adalah Rasul kepada kamu semua. Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah Rasul kepadamu semua. Dan nadhirul lakum. Nadhir, pemberi peringatan, yang di dalamnya ada kabar penakut. Maka Rasulullah berikan kabar itu, yaitu baina yadayya azabun syadid. Akan kusampaikan bahwasanya siapa yang tidak mau mengikuti kebenaran, petunjuk yang aku sampaikan ini, yang ini adalah firman Allah, petunjuk dari sisi Allah, yang tak mau mengikutinya, maka akan disediakan untuknya azabun syadid, azab yang dahsyat. Sampai ke tahap ini, berdirilah Abu Lahab. Semua kita mungkin dah tahu ceritanya. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, wahai Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihadza jama'tana, hanya untuk mendengarkan ini kamu kumpulkan kami di sini. Turun ayat Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, yang celaka adalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi nadhir, Rasulullah sebagai pemberi peringatan. Peringatan adalah salah satu pernyataan yang disampaikan kepada manusia yang di dalamnya ada kabar yang menakutkan. Ini makna nadhir. A'anzartahum am lam tunzirhum. Sebenarnya sampai di sini sudah cukup ayat. Sampai di sini ayat sudah cukup. Kalaulah kita menyebut ayat itu innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, kamu beri peringatan tidak kamu beri peringatan, sama saja atas mereka. Sampai di sini cukup. Karena itulah dia keadaan orang-orang kafir. La yu'minun, sebenarnya hanya menjelaskan lagi yang sudah jelas itu. Sebenarnya sudah jelas. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman. Orang kafir, orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Sama saja ayat ini. Warnanya saja berbeda, katanya saja yang lain, tetapi kandungannya sama. Maka ayat la yu'minun di ujung ini disebut dalam tafsir namanya mufassirah. Mufassirah itu maknanya menjelaskan lagi yang sudah jelas sebelumnya. Maksudnya, kalau sudah hati keras tertutup, maka seperti yang dimiliki oleh sebahagian dari orang-orang kafir, maka peringatan tidak akan berguna, mereka tidak akan mungkin beriman. Kalau tidak mungkin beriman, bermakna mereka itu telah ditetapkan kufur oleh Allah semenjak dahulu. Atau dengan bahasa lain, Allah memang telah takdirkan mereka sebagai orang-orang kafir yang tidak akan berubah dari kekufuran selama-lamanya. Memang Allah telah tetapkan mereka di dalam kekufuran, dalam qada dan qadar Allah. Kalau memang Allah telah menetapkan mereka itu dalam qada dan qadarnya, sebagai takdirnya, sebagai orang-orang kafir, maka kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila memberi peringatan kepada mereka, kemudian mereka tak berubah, jangan sedih hati. Apa sebab? Sebab itu memang sudah kehendak Allah. Ayat ini menjadi hiburan bagi Rasulullah, karena Rasulullah
Kalau dapatlah semua orang beriman. Kalau dapat sama juga dengan kita. Kalau kita berdakwah, kita ingin semua orang beriman. Tetapi hidayah itu bukan kita yang memberikannya. Hidayah itu adalah Allah yang mengkaruniakannya. Nabi sendiri pun ada di antara nabi itu yang istrinya tak mau beriman, tetap dalam kekufuran. Siapa nama nabi tersebut? Nabi Lut, Nabi Nuh. Nabi menyampaikan kebenaran. Pastilah nabi tersebut menyampaikan kebenaran terlebih dahulu kepada istrinya, tapi istrinya sendiri tidak mau menerima kebenaran. Sedih Nabi Nuh, sedih Nabi Lut. Dari sisi sedih memang sedihlah, tetapi jangan berlama-lama dalam sedih sehingga menyengsarakan diri pula, stres pula, tertekan pula jiwa. Jangan. Apa sebab? Sebab hidayah itu bukan urusan kita. Hidayah itu adalah urusan Allah. Maka ayat ini menjadi hiburan bagi Rasulullah dan juga bagi para pendakwah-pendakwah sekalian. Apabila berdakwah kemudian orang tak menerima, tetap dalam kekufuran, jangan sedih. Tugas kita hanya menyampaikan, sementara yang akan membuat mereka menerima kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajaran yang sangat berharga dari ayat yang ke-6 surah Al-Baqarah ini, yaitu ayat yang menerangkan tentang kitab suci tidak berguna bagi orang-orang kafir yang telah keras membatu hati mereka, yang telah tertutup hati mereka. Bukan kitab suci itu yang tidak berguna. Kitab suci itu berguna. Ketika kitab suci itu diturunkan, disampaikan kepada orang-orang bertakwa, kitab suci itu berguna bagi mereka. Tetapi ketika disampaikan kepada orang-orang kafir, kitab suci itu tidak berguna bagi mereka. Maka yang menjadi masalah bukan kitab suci itu. Yang menjadi masalah adalah manusia itu sendiri. Maka hendaklah kita mengambil pengajaran dari ayat ini. Bukalah hati lebar-lebar, lembutkanlah hati untuk menerima kitab suci, sehingga kita akan dapat mengambil manfaat yang banyak dari kitab suci tersebut. Jangan seperti yang diterangkan oleh ayat yang ke-6 ini, orang-orang kafir yang sia-sia saja kitab suci yang telah Allah turunkan, banyak manfaatnya, tapi mereka tidak dapat memetiknya sedikit pun, disebabkan karena Allah telah memberikan, tetapi mereka tidak mau menerima karena kekerasan hati mereka. Mudah-mudahan melalui ayat yang ke-6 ini ada pengajaran dan manfaat bagi kita, dan insya-Allah akan kita lanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya, masih lagi menerangkan tentang orang kafir nih, sehingga jelas tentang kelompok yang kedua dari manusia, yaitu kelompok yang telah menutup hati mereka. Bukan hati saja mereka tutup, telinga mereka pun mereka tutup, pandangan mereka pun mereka tutup. Kemudian Allah menyediakan bagi mereka azab yang besar, yang insya-Allah akan kita bahaskan dalam pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.